gerak. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Berdoa, mulai. Selanjutnya kita menyanyikan
lagi. Hidup gotong royong. Di mana pada pembagian hidup gotong royong terdiri dari salah satunya hidup rukun. Selanjutnya ada saling berbagi. Dan yang terakhir ada tolong menolong. Nah, pada minggu kemarin kita sudah membahaskan tentang hidup rukun. Nah, pada pagi hari ini kita melanjutkan penjelasan tentang saling berbagi dan tolong menolong. Nah, supaya kita tidak lupa dengan pembelajaran yang telah kita bahas pada minggu kemarin, kita ulas kembali apa-apa saja yang terdapat pada hidup rukun. Salah satunya ada hidup rukun di sekolah. Selanjutnya di rumah dan masyarakat dan di masyarakat. Nah, masih ingat anak-anak ibu penjelasan kita kemarin tentang hidup rukun di sekolah, rumah dan masyarakat? Coba kita ulas kembali. Ada yang sudah lupa? Tidak, Bu. Tidak, ada. Kalau bagi yang lupa boleh izinin buka buku catatannya minggu kemarin, boleh dilihat bukunya 5 menit. Nanti kita ulas kembali ya. Baik, Bu. Halaman berapa kemarin tuh, Bu? Halaman berapa hidup gotong royong? Halaman 42 ya. Buka dulu buku catatannya pada halaman 42. Udah ketemu? Sudah. Nah, kita bahas kembali. Salah satu contoh hidup rukun di sekolah Yaitu dengan membantu teman. ya, membantu teman. Membersihkan kelas, Bu. Ya, berarti ayat piket kelas. Piket kelas itu termasuk hidup rukun di sekolah. Nah, piket ya, piket kelas. Apakah anak-anak ibu ada yang melakukan piket kelas? Ada, Bu. Selanjutnya, hidup rukun di rumah. Tidak mengganggu adik
adiknya. Selanjutnya di masyarakat. Apa yang di masyarakat? Gotong royong, Bu. Gotong royong. Kerjasama. Berarti anak-anak ibu masih ingat semua ya pembahasan kita pada minggu kemarin. Nah, minggu kemarin kita sudah bahaskan hidup rukun di sekolah, rumah, dan masyarakat. Anak-anak ibu pun sudah ingat ya bahasan kita minggu kemarin. Jadi pada hari ini kita fokus pada saling berbagi dan tolong menolong. Nah, di sini ada di mana materi kita tentang hidup gotong royong. Di mana bagian hidup gotong royong ada hidup rukun, saling berbagi, tolong menolong. Hidup rukun ada di sekolah, rumah, di masyarakat. Begitu juga saling berbagi dan tolong menolong. Ada juga saling menolong, ada juga terdapat bagian di saling menolong di sekolah, rumah, dan masyarakat. Begitu juga ya, tolong menolong. Udah. Masih semangat anak-anak ibu? Udah enggak? Biar anak ibu lebih refresh lagi, kita bernyanyi ya. Ya, Bu. Bu, izin, Bu. Iya, boleh. Coba boleh di bangkunya masing-masing aja, nggak usah berdiri. Biar nggak nampak sih. Kita nyanyi sama-sama ya. Ya, Bu. Ini apa? Boleh kami tepuk tangan anak-anak ibu? Atau drama yang kemarinnya juga boleh? Sebenarnya hari ini kita belajar bersama. Capek, kasih maya. Meskipun capek hatiku bahagia. Kerja yang kurang, mari belajar dengan penuh semangat. Madura sampai Papua, duduk yang rapi lalu kita berdoa. Sebenarnya hari ini kita belajar bersama. Cikampek, Tasikmalaya. Meskipun capek hatiku bahagia. Kerja yang kurang, mari belajar dengan penuh semangat. Madura sampai Papua, duduk yang rapi lalu kita berdoa. Masih semangat ya? Selanjutnya kita membahas tentang saling berbagi. Di mana saling berbagi ini terdapat juga ada saling berbagi, penerapan saling berbagi di sekolah, rumah, dan juga masyarakat. Di sini Ibu akan menjelaskan salah satu contoh saling berbagi di sekolah, di rumah, dan juga masyarakat. Ibu ada cerita nih, sebelum kita masuk ke materi kita, Ibu ingin bercerita nih kepada anak-anak Ibu. Ada yang mau dengar cerita Ibu? Mau. Nah, anak-anak Ibu pahami dulu ya cerita Ibu. Nanti Ibu tanya nih, ada saling berbagi, sikap saling berbagi apa aja yang ada pada cerita Ibu. Nah, Ibu ada cerita pada suatu hari ada 3 orang anak, ya 3 orang anak, ingat ya, 3 orang anak perempuan. Ini kata kuncinya ya, 3 anak perempuan.
Jadi si Deva ini ketinggalan pena, kotak pensilnya tinggal di sekolah. Maka dia, kalau seandainya kita ketinggalan kotak pensil, tidak ada pensil, apakah bisa kita menulis? Tidak. Nah, jadi pertanyaan ibu di sini, sikap saling berbagi seperti apakah yang akan kita terapkan? Meminjamkan pena kepada teman yang Tidak punya tidak punya pena. Udah paham contohnya Nana Ibu? Nah, berarti itu yang di sekolah. Contoh saling. Selanjutnya saling berbagi di rumah. Ada yang bisa contohnya? Tadi boleh Deva? saling berbagi makanan, Bu. Saling berbagi makanan ke kakak atau adik. Itu salah satu contoh saling berbagi di rumah. Di rumah. Selanjutnya saling berbagi pada masyarakat. Ada yang tahu? Apa kita coba? Misalnya kita berbagi makanan sama sesama tetangga, Bu. Boleh Masya Allah. Tepuk tangan buat Nana Ibu yang telah menjawab. Ya, kita sudah semua ya. Berarti saling berbagi, hidup gotong royong saling berbagi sudah paham? Sudah. Selanjutnya pada tolong tolong menolong, ada yang pada tolong menolong di sekolah, di rumah dan juga masyarakat. Ibu juga ada cerita nih tolong menolong. Kalau tolong menolong, ibu yang contohin yang di rumah ya. Ini juga ibu ada cerita 3 orang anak juga, cuma dia adik beradik. Kalau tadi dia dan sekarang dia adik beradik. Dimana ini kita namain aja ya, kita pakai dulu. Atau mau diganti? Ini aja ya. 3 anak perempuan di rumah. Ada kakak pertama bernama Neva, kakak kedua Fauza, dan si adiknya bernama Devi. Di mana mereka di rumah tolong menolong, sikap tolong menolong yang diterapkan pada di rumah adalah misal dia berbagi tugas. Misal Neva si kakak pertama menolong ibu menyapu rumah, dan yang Fauza kakak yang kedua menolong ibu menyuci pakaian, dan si adik menolong ibu memasak di dapur. Itu adalah salah satu contoh yang tolong menolong di rumah. Selanjutnya di sekolah, ada yang bisa mencontohkan? Udah paham yang ibu jelaskan tadi sikap tolong menolong di rumah? Selanjutnya di sekolah ada yang bisa mencontohkan? Tolong menolong sekolah, Bu. Iya. Meminjami teman pena. Boleh, itu hal hampir sama ya, saling berbagi tadi ya contohnya. Selanjutnya di masyarakat, gotong royong. Iya. Udah ya, udah paham materi kita pada pagi hari ini Nana Ibu? Sudah, Bu. Berarti selanjutnya kita masuk latihan lagi ya. Kita itu akan membagi 3 kelompok dengan duduknya pisah-pisah ya, jangan disatuin. Kelompok satu boleh di sebelah sini. Jangan terlalu dekat sama kelompok sebelah. Dan nanti nyontek ya. Iya, nanti nyontek ya. Nanti dan iya, udah bisa kan? Ntar di sini kalian jualan. Selanjutnya ibu akan membagikan soal ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3. Dijawab ya, dengan kerjasama. Mencari jawabannya dengan cara diskusi ya. Tidak ada yang mengotak, fokus. Tidak kesulitan. Maksud cara intinya gimana, Bu? Ini di sini Ibu akan menjelaskan cara menjawabnya. Nana Ibu di sini ada tabel, kelihatan semuanya di bukunya. Kelihatan, Bu. Nah, di sini ada soal saling berbagi di rumah. Ini ada contoh 1, contoh 2, dan contoh 3. Jadi anak-anak Ibu mengisi pada kolom 1, contoh 1, saling berbagi seperti apa yang ada pada rumah. Tadi kan udah Ibu jelaskan juga ya. Jadi anak-anak Ibu tulis saja. Dan begitu juga selanjutnya. Bisa?
tadi. So memang 5 menit selama tadi. Ada matiin tadi. Berbagi makanan. Saling berbagi. Makasih Setia. Iya. Udah ada yang siap? Kalau udah ada yang siap, mau dipresentasikan ke depan ya anak-anak ibu. Oke bu. Bu, yang ini diisi juga. Itu hampir sama soalnya tuh. Itu satu aja. Satu aja. Ini sama. Kayak mana tadi ibu? Ya. Ini kan di kolom. Ini kan seperti yang ibu jelaskan tadi, saling berbagi di rumahnya. Contoh 1, contoh 2, contoh 3. Jadi apa saja contohnya yang pernah kalian lakukan di rumah saling membantu Berbagi sama? makanan dengan adik. Nah, pintar. Udah. Udah siap. Udah. Ini kelompok 1. Berbagi. Nanti buat Caca ada yang panggil ke depan. Udah. Kelompok 2. Udah. Oh, udah. Ibu panggil ke depan ya. Ibu panggilnya sama Caca ada ya. Kelompok 3 silakan ke depan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saling berbagi di rumah. Yang contoh yang pertama berbagi makanan, yang kedua membagi waktu nonton bersama adik, contoh yang ketiga berbagi kue dengan adik juga. Nah, kita beri aplaus kepada ya. Oke, terima kasih. Ini menilai dulu ya. Selanjutnya kelompok 1. Silakan Abel. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Contoh yang pertama yaitu saling berbagi di rumah, yaitu berbagi makanan sesama saudara. Yang kedua yaitu saling berbagi di sekolah, contohnya berbagi atau meminjamkan buku ke teman. Yang ketiga itu saling berbagi di kampung, contohnya berbagi makanan ke tetangga. Masya Allah. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1. Itu pada Fauzan. Fauzana. Fauzana. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu contoh penerapan saling berbagi di rumah. Contohnya itu berbagi makanan. Yang kedua, saling berbagi di sekolah, itu meminjamkan pena, buku, pensil, tip X. Yang ketiga itu saling berbagi di kampung, yaitu membagikan makanan pada tetangga. Masya Allah. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, berarti anak-anak udah paham semua ya? Sudah tahu pada pagi hari ini apakah menyenangkan? Sangat menyenangkan. Apakah bisa diterapkan di rumahnya? Bisa. Di sekolah? Bisa. Di masyarakat? Bisa. Janji ya? Janji. Ya, sampai anak ibu udah cukup paham tentang materi kita pada hari ini. Selanjutnya tadi tugas kelompok, berarti boleh dirapatkan kembali mejanya
banyak nih beda. Dan dia udah siap, boleh dikumpulkan di depan sama orang. Hebat, hebat sekali siapnya. Ini Amalia kumpulin. Ya kita cepat, jangan lama-lama. Dikumpulin di depan. Tugas ada tugas kelompok dan juga tugas pribadi. Nanti kita bahas tugas pribadi ya, anak ibu. Ya, Bu. Ini di mana ada soalnya di sini. Pernahkah kamu menolong teman? Berarti sering semuanya ya. Ya, Bu. Pernahkah kamu menolong tetangga? Pernah. Ada yang jawab tidak pernah juga. Ini harus diterapkan ya lagi ya. Yang baik lagi ini. Selanjutnya, pernahkah kamu menolong saudara? Tidak. Tidak. Ada yang tidak. Nanti terapkan ya apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini dengan hidup rukun ya. Selanjutnya, pernahkah kamu menolong ibu bapak? Pernah. Baik. Selanjutnya kita ibu ngasih soal evaluasi lagi ya. Ini soal evaluasi boleh dikerjakan di rumah. Boleh dikerjakan di rumah ya, boleh dikumpulkan minggu depan. Tugasnya dikerjakan sendiri ya, tidak boleh minta bantuan ayah, ibu atau kakaknya. Gimana? Itu kalau mencontoh gitu nggak? Iya boleh. Ini ABC-nya dilingkarin atau dibikin di kolom ini? Nanti ini. Coba perhatikan soalnya dulu, ini kan ada tanda kotaknya. Nanti jawabannya disalin lagi ke sini. Ini jawabannya boleh ada A, B, C. Nanti mana yang betul ini disalin di kotak ini ya. Paham Nana Ibu? Paham. Paham semua ya Nana Ibu. Oke, mungkin sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu di mana kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada tentang gotong royong, hidup rukun, di mana pembahasan kita pada pagi hari ini, Ibu berharap kepada anak-anak Ibu bisa diterapkan di kehidupannya sehari-hari ya. Agar bisa dinilai hidup kita rukun. Baik. Mungkin sekianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kepada ketua kelas meminta pimpin doanya sebelum pulang. Baik Bu, baiklah teman-teman kita bersyukur mulai.